Halo, di video kali ini saya pengen membahas tentang step by step pembuatan video dari awal. Jadi video ini akan lebih cocok untuk yang sedang baru belajar membuat video atau yang benar-benar pengen mengetahui langkah-langkah pembuatan video biar hasilnya lebih oke. Untuk membuat video itu ada 3 tahapan ya. Secara umum itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau bahasa kerennya itu ada pre-production, production, dan post-production. Tahap praproduksi ini seperti ide, konsep, cerita, skrip, dan lain-lain ya. Jadi idealnya kita harus tahu mau bikin video apa dan bagaimana. Simpelnya seperti itu. Kemudian tahap produksi yaitu syutingnya ya, pengambilan gambarnya. Dan kalau pasca produksi yaitu editing dan finishing. Di sini saya nggak akan membahas tentang praproduksi ya, karena nanti akan jadi panjang dan lebar dan itu malah nanti akan bikin pusing tentunya. Karena di sini saya pengen lebih fokus di pembahasan bagian syuting dan editing. Kita ke tahap syuting atau pengambilan gambar atau perekaman gambar. Dan saya kira semua orang yang punya smartphone ya, pastinya tahu cara merekam gambar. Saya kira sebagian besar orang tahu caranya record video. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan video yang bagus, menghasilkan short video yang bagus. Jawabannya sebenarnya simple, yaitu kita harus pahami dasar-dasar pengambilan gambar. Karena dengan kita pahami dasar-dasar syuting, dasar-dasar videografi, itu akan membuat kita bisa mengambil shot yang lebih bagus dan lebih ada maknanya. Menurut saya untuk tahapan awal ya, awal yang benar-benar awal yang perlu kita pahami itu adalah jenis-jenis shot, kamera angle, pergerakan kamera atau kamera movements, dan juga komposisi. Dasar pengambilan gambar ini selain akan membuat look dari hasil video, hasil shot yang kita ambil itu lebih bagus, tentunya juga bisa menyampaikan maksud dari video yang mau kita buat. Tentunya ketika kita shot suatu video, kita merekam suatu video itu ada maksud dan tujuannya, maksud dan tujuannya. Shot yang baik tentu saja nggak hanya tampilannya yang bagus, tapi juga maksud dari shot itu jelas. Shot itu mampu menyampaikan maksud dari kita yang merekam gambarnya. Nah, saya sendiri pernah membahasnya di sini, masing-masing dari dasar-dasar videografi. Karena setiap kali kita membuat video, pastinya ada yang ingin kita sampaikan ke yang menonton, yang ingin kita tampilkan ke yang menonton, ada pesan yang ingin kita sampaikan ke penonton. Nah, disitulah peranan dari dasar-dasar videografi tadi untuk bisa sebagai media kita menyalurkan pesan yang mau kita sampaikan melalui video. Misal ketika kita membuat film, ada cerita yang mau kita sampaikan ke penonton, ada pesan yang ingin kita sampaikan ke penonton. Misal kita mau membuat iklan, tentunya kita harus bisa mengenalkan produknya. Dan lebih lanjut lagi, mungkin produknya itu harus bisa laku, harus bisa ada yang beli. Misal kita berwisata atau traveling, kita pengen menyampaikan keindahannya, keindahan alamnya ke penonton. Mungkin alamnya, mungkin makanannya, mungkin juga akses jalannya ke sana seperti apa, biayanya berapa. Tentunya itu tadi bisa kita sampaikan melalui shot-shot yang kita ambil. Rangkaian-rangkaian shot tadi yang kita tata itu menghasilkan cerita yang bisa kita sampaikan ke penonton. Disitulah pentingnya dasar-dasar videografi tadi. Dengan shot-shot yang lebih bervariatif dan ada maknanya, kita akan lebih mudah menyampaikan maksud dari video, maksud dari shot yang kita ambil. Selain itu, dengan dasar-dasar tadi, kita bisa menghasilkan shot-shot yang lebih bagus dan tentunya akan lebih membuat penonton nyaman dan akan lebih lama menonton video kita. Setelah kita pahami dasar-dasar videografi tadi, dasar-dasar pengambilan gambar tadi, tentunya kita aplikasikan ke kamera, aplikasikan dengan merekam video. Nggak harus menggunakan kamera yang mahal atau mirrorless, DSLR, kita juga bisa menggunakan kamera kita ya, kamera yang hampir semua orang punya, yaitu kamera HP. Walaupun tentunya hasil rekordan, hasil rekaman dari kamera HP dan kamera mirrorless DSLR itu pastinya beda kualitasnya.
beda ketajaman gambarnya. Tapi dengan kita memahami dasar-dasar pengambilan gambar tadi, kita terapkan tadi ke saat kita pengambilan video menggunakan HP ini, hasilnya pasti akan lebih baik dan bisa dinikmati oleh penonton. Tentunya sebelum itu kita harus paham dulu cara setting kameranya. Jadi kita harus setting kamera dulu biar nanti kita aplikasikan dasar-dasar tadi hasilnya bagus. Biar cahayanya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, atau intinya biar cahayanya pas lah, settingannya pas. Kalau untuk HP sendiri saya biasa pakai aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Fungsinya adalah biar saya bisa setting secara manual kamera dari HP saya. Untuk setting Open Kameranya kayak gimana, saya nggak bahas di sini ya, karena di video-video saya sebelumnya sudah bahas itu. Jadi bisa dicek. Untuk setting mirrorless dan DSLR memang saya belum pernah bikin ya, tapi kalau saya bahas di sini nanti akan terlalu panjang. Jadi mungkin setting DSLR dan mirrorless akan saya bahas lain waktu. Di sini saya kasih contoh untuk hasil shot dengan perpaduan dasar-dasar videografi tadi. Ini contohnya saya pakai footage saya ya, yang kemarin itu menggunakan jenis shot long shot. Fungsi dari long shot ini saya pakai karena saya pengen memperlihatkan subjek saya atau talent saya dan juga lokasi atau background dari lokasi yang ada di situ. Selain itu saya juga menggunakan low angle untuk memperlihatkan subjek saya biar lebih dominan, biar lebih wah lah pokoknya ya. Dan juga saya menggunakan pergerakan kamera dolly in atau track in. Dolly in atau track in ini adalah pergerakan kamera mendekati subjeknya ya. Jadi pergerakan ini saya maksudkan untuk lebih memperkenalkan subjek saya. Selain itu, untuk hasilnya biar terlihat lebih bagus, saya pakai komposisi leading line. Nah, line ini atau garis imajiner ini kan menuju subjek saya, jadi saya juga menggunakan ini untuk lebih memperkenalkan subjek saya. Contoh tadi menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui dasar-dasar videografi ya, biar maksud dari saya sebagai pengambil gambar itu bisa tersampaikan ke penonton dengan menggunakan dasar-dasar videografi tadi. Jadi, ya itu tadi, kita perlu tahu dasar-dasar videografi. Dan usahakan biar kita bisa syuting atau praktek syuting ini sesering mungkin biar terbiasa dan juga menguatkan insting kita. Ya benar, insting. Jadi kalau kita terbiasa syuting, insting kita akan kuat. Insting kita sebagai kameramen akan lebih tajam. Jadi contohnya semisal kita ada di lokasi syuting, di situ secara sekilas saja kita udah ada gambaran ya biasanya. Oh, di sini lokasinya, kita mau syuting seperti apa, kita pakai shot apa, kita pakai angle kamera apa, kita pakai pergerakan kamera apa, dan dari mana sudutnya. Itu biasanya insting kita akan lebih kuat karena kita terbiasa syuting. Dan kalau kita terbiasa syuting juga, tangan kita akan lebih stabil saat memegang kamera. Kalaupun kita syuting handheld atau hanya cuma pakai tangan, itu kita akan lebih halus ya hasil video yang kita hasilkan kalau kita lebih sering syuting. Tentunya ada teknik-tekniknya juga ya untuk bisa menghasilkan video yang halus kalau kita syuting pakai tangan. Saya juga pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Kalau tahap syuting selesai atau tahap produksi selesai, kita ke tahap selanjutnya yaitu pasca produksi, dan di tahap ini yaitu editing. Editing ini sangat penting karena hasil akhir video kita, looknya seperti apa, hasilnya fixnya seperti apa itu ditentukan di tahap ini. Kita bisa memilih aplikasi editing yang paling pas buat kita. Misal kalau kita punya PC atau laptop, kita bisa pakai aplikasi editing di PC atau komputer ya. Misal kita nggak punya, kita cuma punya HP, ya kita bisa pakai aplikasi editing pakai HP, di HP. Tapi perlu diingat juga kalau kita pakai aplikasi editing di PC atau laptop ya, karena di situ biasanya kita memerlukan spek khusus ya, spesifikasi laptop atau komputer khusus yang enak buat ngedit. Kalau misal spesifikasi dari komputer kita kurang, itu biasanya akan nggak nyaman kalau kita buat ngedit. Nah, aplikasi untuk editing ini macam-macam ya di komputer ya. Ada seperti Adobe Premiere Pro, ada juga Sony Vegas, ada juga Filmora, ada juga Edius dan lain-lain. Kalau pakai Mac ya, kalau pakai Apple ya, produknya Apple bisa pakai Final Cut Pro.
Nah, kalau editnya pakai HP juga usahakan pakai HP yang lumayan lah ya, biar ngeditnya juga nggak terlalu lemot juga. Dan juga kita butuh space atau storage yang cukup ya, karena kita ngedit di HP, jadi nanti file-filenya juga akan ada di HP kita. Jadi kita bisa pastiin kalau storage atau kapasitas memori di HP kita itu cukup untuk editing dan shooting. Untuk aplikasi editing di HP itu banyak ya pilihannya, ada seperti KineMaster, ada juga Power Director, VN, terus juga Filmora Go, dan lain-lain. Untuk editing dari pengalaman saya pribadi, biasanya kalau kita udah menguasai salah satu aplikasi editing, itu kita nggak akan kesulitan kalau kita nyobain aplikasi editing lain. Paling beda itu tools-toolsnya, sistemnya kayak gimana, terus juga letak-letak posisinya di mana. Pokoknya nggak terlalu beda jauh lah, biasanya seperti itu. Jadi jangan takut buat nyobain aplikasi-aplikasi editing lain. Siapa tahu kalau kita nyobain yang lain malah lebih pas. Kalaupun enggak, ya kita bisa menguasai banyak aplikasi. Walaupun biasanya kalau saya sendiri kalau udah pakai satu aplikasi ya biasanya seringnya paling pakai itu. Proses di editing ini sama kayak proses syuting ya, harus sering-sering kita praktekin. Karena dengan kita sering praktek, kita akan lebih cepat nanti ngeditnya. Selain itu juga kita akan lebih mengasah feel atau rasa kita saat ngedit ya. Karena di editing itu ya nggak cuman nyatuin gambar ya, nggak cuma nempel-nempel gambar, kasih background, habis itu kita ekspor, itu udah nggak seperti itu. Kalau saya sendiri, saya lebih mengutamakan rasa ya. Jadi tergantung video apa yang mau saya edit, itu saya pengen editannya seperti ini. Biasanya seperti itu. Beatnya seperti ini, jadi saya musiknya seperti ini. Nah, dari beat musik tadi kita juga harus menyesuaikan dengan cuttingnya, perpotongan gambarnya, perpotongan videonya. Cut antara shot 1 dan shot 2, shot 3, dan seterusnya itu harus benar-benar kita pilih. Jadi itu butuh latihan yang sering ya. Di tahap editing ini kita menyatukan shot-shot yang kita rekam tadi menjadi sebuah video. Kita tambahin musik, kalau misal ada suara atau narasi kita tambahin narasi, tergantung dari konsep. Dan juga itu tadi, kita edit videonya itu menyesuaikan dengan konsep yang awal kita bikin ya di praproduksi tadi. Misal di praproduksi kita bikin konsepnya seperti ini, nah di editing ini juga kita tetap pakai konsep tadi. Kita pilih musiknya kayak gimana, coloringnya kayak gimana, terus cuttingnya biar sesuai, dan tentu saja tujuan dari video yang kita bikin harus bisa tersampaikan saat editing ini. Jadi editing ini ada merangkai dari tujuan tadi dan biar bisa tersampaikan ke penonton. Dan kalau sudah dirasa oke semua, kita ngedit udah selesai, dirasa udah oke semua, jangan lupa kita mengecek ulang dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita belum ngecek udah kita ekspor ya. Nanti tahu-tahu di bagian tertentu mungkin warnanya yang belum sesuai, masih terlalu gelap, masih terlalu terang. Jadi kita cek dulu semuanya, kalau udah oke baru kita ekspor videonya. Oke, pembahasan untuk langkah-langkah atau step by step membuat video dari awal ini, belajar video dari awal ini sudah selesai. Saya harap ada gambaran ya buat teman-teman bagaimana langkah-langkah untuk membuat video yang baik ya, yang ada tujuannya. Jadi ketika membuat video atau merekam sebuah video atau mau bikin video apa, itu nggak ngasal shot aja ya. Ada tujuannya, ada maknanya, dan ada juga langkah-langkahnya yang sesuai. Paling nggak hasilnya saya yakin akan lebih bagus ya daripada kalau kita ngasal bikin video. Kita tahu juga videonya yang mau kita bikin itu kayak gimana. Jadi dari awal kita udah tahu kita mau buat video yang seperti apa. Saya sendiri sebenarnya udah banyak membuat tentang dasar-dasar tadi ya, tapi masih terpisah-pisah ya. Video ini membahas khusus ini, video ini membahas khusus ini. Jadi nanti yang pengen belajar bisa cek videonya. Untuk lebih jelasnya nanti juga saya kasih link di deskripsi, bisa cek di situ, bisa dipelajari di situ, dan semoga itu bisa bermanfaat. Dan cukup sekian dan sampai jumpa.